Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan melanjutkan materi terakhir statistika dengan tujuan pembelajaran, yaitu kalian mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan median dan modus. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Oke, kita masuk ke pembahasan. Sebelum ke soal, kita lihat apa itu median dan modus. Median adalah nilai tengah, ya. Nilai tengah dari suatu data. Contoh, ada data yang ganjil dan ada data yang genap. Data yang ganjil, misalnya datanya itu berjumlah ganjil. Misalnya datanya ada 3, atau ada 5, atau ada 7, ada 9, ada 11, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kita lihat contoh, ada data 3, 5, 7, 4, 3, 2, 8. Ada berapa datanya? Ya, ada 7 ya. Oke. Nah, untuk mencari nilai tengahnya, syarat awal kita harus urutkan dulu datanya dari yang terkecil. Jadi kita urutkan dulu. Kalau ini kan datanya masih acak ya, jadi kita urutkan. Berarti kita mulai dari angka 2, 3, 3, 4, 5, 7, 8. Sudah ya? Setelah kita urut, kita bagi 2. Kita lihat kira-kira data yang di tengah-tengah itu angka berapa. Nah, setelah kita bagi 2, ternyata kita dapatkan data yang di tengah-tengah adalah angka 4. Jadi mediannya adalah 4. Mudah kan? Oke, bagaimana dengan data yang genap? Nah, lihat untuk data yang genap, 3, 5, 7, 4, 3, 2, 8, 6. Datanya ada 8 ya? Iya, ada 8. Sama seperti di ganjil, syaratnya yaitu kita urutkan dulu. Jadi 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita bagi 2 datanya. Ternyata setelah kita bagi 2, dia tidak di angka ya, karena di sebelahnya terbagi 4 angka, di sebelahnya terbagi 4 angka. Nah, bagaimana mencari mediannya? Nah, kita ambil angka yang tepat berada di samping garis itu, yaitu angka 4 dan 5. Kita jumlahkan 4 tambah 5, kemudian kita bagi dengan 2. Jadi 9 bagi 2, hasilnya adalah 4,5. Modus itu apa? Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Contoh pada data 3, 5, 7, 4, 3, 2, 8, 6, kita urutkan datanya. Ini sebenarnya tanpa diurutkan juga bisa ya untuk mencari modus. Kita lihat saja kira-kira angka berapa yang paling banyak. Nah, ternyata kan angka 3 ya. 3-nya kan ada 2. Berarti nilai yang sering muncul atau modusnya adalah 3. Misalnya ada 2 angka yang sering muncul, misalnya 3-nya ada 2, 4-nya ada 2, berarti modusnya adalah 3 dan 4. Begitu ya. Oke, mudah kan tanpa menghitung. Soal nomor 1, hasil ulangan matematika 21 siswa kelas 8 adalah 7, 8, 9, 8, 7, 8, 10, 9, 5, 7, 9, 9, 8, 7, 10, 8, 9, 6, 8, 7, 5. Apakah data kalian sudah sesuai dengan data ini?
Oke, kalau tidak sesuai, silakan disesuaikan kembali. Nah, apabila data tersebut diurutkan dari terkecil hingga terbesar, maka nilai tengah dari data tersebut adalah, nah, mencari nilai tengah berarti kita cari mediannya ya. Nah, caranya kalian urutkan dulu mulai dari yang terkecil. Berarti yang terkecil di sini adalah angka 5. Ya, jadi kita urutkan angka 5-nya ada 2, 5,5, kemudian 6-nya cuma 1,6, terus 7-nya ada 5 ya, 8-nya ada 6, 9-nya ada 5, dan 10 ada 2. Silakan kalian urutkan sendiri. Setelah itu kalian lihat tengahnya, bagi 2 datanya. Kira-kira tanda panahnya itu di angka berapa? Ini kan ganjil ya, berarti pasti langsung di angka. Ternyata di ibu, setelah ibu bagi, ternyata tengah-tengahnya itu di angka 8. Coba kalian punya dibagi langsung di LKPD, ditulis. Ya, jadi jawabannya adalah 8. Soal nomor 2, nilai ulangan matematika kelas 8 di sebuah SMP. Nah, ini ada 40 data. Yang ditanya adalah modus dan median dari data di atas. Nah, bagaimana kita menghitung kalau misalnya datanya banyak seperti ini? Nah, jadi ini kita tidak bisa cari dengan mengurutkan, kita buatkan dalam bentuk tabel. Silakan kalian buatkan tabel di buku kalian, di LKPD kalian. Itu ada 2 kolom. Ditulis. Nah, kolom itu diisi, kolom pertama nilai, kolom kedua frekuensi. Sudah ya? Nah, pada nilai kalian isikan nilai dari nilai terkecil dari data ini sampai nilai terbesar. Ternyata nilai terkecilnya adalah 3 ya, dan data terbesarnya adalah 8. Berarti kalian tuliskan pada kolom nilai yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di frekuensi kalian hitung banyaknya masing-masing nilai. Jadi 3 ada berapa, 4 ada berapa, dan seterusnya. Sudah ya? Nah, berarti 3 itu setelah dihitung ternyata dia ada 3. 3 ada 3, 4 ada 4, 5 ada 8, 6 ada 6, 7 ada 10, dan 8 ada 9. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung tentukan modus dan mediannya. Modusnya adalah data yang sering muncul. Kita langsung bisa lihat, tanpa berhitung, kita lihat saja, oh ternyata angka yang paling banyak adalah 7. Dia ada 10, berarti modus sama dengan 7. Sekarang kita cari mediannya. Mediannya berapa? Karena datanya ada 40, berarti kalau 40 kita bagi 2, berarti dapat 220 ya. Ya, 220. Berarti mediannya itu adalah angka yang ke-20 dan ke-21. Karena dia kan genap, berarti dia angka yang di samping tanda panah. Ya, bisa dihayalkan ya, contoh yang sebelumnya kalau genap itu berarti dia di tengah-tengah. Tidak ada angka yang tepat. Berarti kita ambil angka yang ke-20 dan 21. Kita langsung hitung frekuensinya. 3 ada 3. 4 ada 4, berarti 3 tambah 4, 7. 5 ada 8, berarti 7 tambah 8, 15. 6 ada 6, berarti 15 tambah 6, 21. 21. Sementara yang kita mau ambil itu adalah angka ke-20 dan 21. Berarti angka yang ke-20 dan 21 itu sama ya, 6. Bisa ya ini? Paham ya? Karena ketika kita jumlah, 15 tambah 6 sudah 21. Berarti kan sebelum 21, 20.
Berarti angka 6 itu di 20 dan ke 21 juga 6. Nah, kita bisa tuliskan median sama dengan 6 tambah 6. Oke, sorry. Sebelum ke situ kita tulis dulu. Nilai ke 20 sama dengan 6. Kemudian di bawahnya tulis nilai ke 21 sama dengan 6. Setelah itu di bawahnya lagi ditulis median sama dengan 6 tambah 6 per 2. Sama dengan 12 per 2 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah bagian A. Oke, kita lihat soal yang terakhir. Ini dalam bentuk diagram garis ya. Nah, ditanya modus dari diagram di samping. Modus berarti data yang paling banyak. Kita langsung lihat saja. Di bawah itu adalah nilai-nilai mulai dari nilai 5 sampai 9. Dan yang di atas adalah jumlah siswa atau frekuensi. Kita langsung lihat. Kira-kira mana yang paling banyak? Oh, ternyata yang paling banyak itu adalah 7 ya. 5-nya ada 4, 6-nya ada 8, 7-nya ada 9. Berarti modusnya adalah 7. Langsung dilingkar tanpa dicari lagi. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Kalian dari yang tidak tahu, belajar dan menjadi tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.